Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja dan selalu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang berbahagia ini kembali kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya akan kutip di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita masih membahas tentang bagaimana undang-undang kerajaan Kristus. Undang-undang kerajaan Kristus, di mana kita rindu masuk dan tinggal bersama dalam kerajaannya bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang berbahagia ini kita akan membahas Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam ayat yang sama, saya bacakan untuk kita semuanya, dikatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Saya ulangi, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan nyata kita ini ada dua kehendak antara kita dengan Allah. Dalam hal ini, bagaimana ada kehendak Allah, ada kehendak kita. Itu sebabnya pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada saat dia bergumul sampai dikatakan keringatnya seperti darah dikatakan, maka dalam doanya dia katakan, jadilah kehendakmu ya Bapa, bukan kehendakku. Jadilah kehendakmu ya Bapa, bukan kehendakku. Artinya ada kehendak Bapa di sorga, ada kehendak manusia insani daripada Yesus, termasuk kita. Dalam kehidupan nyata ini kita seringkali jadilah kehendakku. Apa yang kita inginkan selalu itu menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik dalam usaha daripada apa yang kita sedang lakukan. Bahkan dalam pelayanan sekalipun. Jadi kesannya bahwa bukan kehendak Allah yang jadi, tapi kehendak saya yang jadi. Karena keinginan kedagingan ataupun manusia insani kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah, apa itu kehendak Allah? Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah supaya kita juga rindu dan bersama-sama bersama dengan Allah melakukan hal yang demikian. Agar kita benar-benar hidup menyatu dengan Allah Sang Pencipta. Benar-benar kita hidup melakukan segala segenap rencana Allah dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Lama dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Artinya, rancangan, rencana, kehendak Allah melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Intinya, tujuannya adalah supaya kita dengan Allah hidup berbahagia bersama-sama. Sebab kita ini diciptakan untuk Dia. Bagi Dia kita diciptakan. Kemudian hanya untuk bagi pencipta kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Itulah inti daripada keberadaan kita di dalam dunia ini. Supaya kita memuliakan Dia. Supaya kita terus serta dalam rancangannya sejak semula. Dikatakan oleh firman Tuhan. Apa rancangan Allah sejak semula atau yang menjadi kehendak Allah? Rancangan ataupun kehendak Allah adalah bagi Kristus. Rencana Allah sejak semula adalah Kristus. Dan pelaksanaan atau prosedurnya melalui salib. Sekali lagi saya katakan. Rencana Allah adalah Kristus sejak dari awal mula. Rancangannya adalah Kristus. Dan pelaksanaannya, prosedurnya yang dia lakukan adalah salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Allah adalah Kristus. Agar Kristus dimuliakan. Kristus menjadi kepala atas segala yang ada. Agar dia menjadi Tuhan. Agar dia menjadi raja di atas segala raja.
segala lidah akan mengaku, lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah kehendak Allah. Inilah tujuan Allah. Dan dikatakan kembali firman Tuhan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Melakukan perkara hal demikian. Agar kita menyenangkan. Agar kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Bukan keinginan saya secara pribadi. Supaya Kristus dimuliakan. Supaya setiap lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Inilah tujuan daripada kita diciptakan. Agar kita memuliakan Tuhan. Agar kita mau menyanjung nama Tuhan. Bukan hanya dalam hidup dalam dunia ini. Bahkan di sorga pun kita akan memuji menyembah Dia selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehendak Allah. Bukan kehendak saya. Kehendak Allah adalah supaya Kristus dimuliakan. Dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita, di dalam rumah tangga kita, baik dalam usaha pekerjaan, agar nama Kristus Yesus yang diagungkan melalui tindakan perilaku kehidupan kita keseharian di mana kita berada. Itu sebabnya sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini, Bapak Ibu dengan saya harus memancarkan, harus mengekspresikan Kristus kepada lain orang di sekitar kita. Agar namanya yang dimuliakan. Agar nama Yesus yang diagungkan. Bukan kitanya, bukan sayanya yang diagungkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Agar dan supaya Bapak Ibu dengan saya bisa melakukan daripada kehendaknya. Bisa melakukan daripada apa yang menjadi tujuannya dari awal mula, yaitu supaya Kristus dimuliakan. Kalau Bapak Ibu dengan saya dipelihara, biarlah kesehatan yang kita dapat adalah agar kita dapat melakukan tindakan perintah-perintah sebagaimana yang Dia firmankan. Agar nama Yesus diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan, usaha. Kalau kita diberkati, biarlah kita memuliakan nama Yesus melalui usaha pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Undang-undang kerajaan Kristus. Dikatakan berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya Kristus dimuliakan. Kristus harus menjadi raja atas segala yang ada. Kristus harus menjadi Tuhan. Kristus dialah segala-galanya. Semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi apapun dalam kehidupan Bapak Ibu dengan saya pada saat ini, tetaplah berpegang teguh kepada rancangan Tuhan, kehendak Allah. Kita tetap turut serta. Kita selalu mengucap syukur. Kita senantiasa bercerita, menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada, kita hidup, kita berumah tangga, kita bekerja, kita pelayanan, dan dimanapun kita berada adalah bagi dan untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Biarlah nama Yesus yang dimuliakan. Itu sebabnya firman Allah mengatakan di dalam kitab Matius, dikatakan bahwa engkau adalah garam, di mana tempat di mana kita berada menjadi nikmat di hadapan Allah. Engkau orang terang, di mana di sana tempat yang penuh dengan kegelapan menjadi terang benderang. Kebenaran Kristus ada di sana. Inilah daripada tujuan Tuhan. Dia menempatkan kita dimanapun pada saat yang kita berada, agar nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang yang turut serta dan rindu untuk melakukan sebagaimana kehendak Allah, maka dikatakan Allah akan memuaskan mereka. Allah akan memuaskan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan adalah begini Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, demikian. Dalam kondisi apapun juga, jangan engkau selalu mengatakan kurang dan kurang. Saya mau katakan, kalau kita bertindak melakukan sebagaimana turut serta melakukan kehendak Allah, maka kepuasan akan melanda kehidupan kita. Bukan karena banyaknya,
bukan karena mewahnya, bukan karena begitu wahnya yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, tetapi ada satu kepuasan yang tidak dapat dibandingkan daripada hal-hal yang melebihi ataupun harga yang mahal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kepuasan akan melanda kehidupan setiap orang yang melakukan dan rindu turut serta melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, muliakanlah Tuhanmu. Muliakanlah Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Baik dalam tutur kata, dalam tindakan, dalam perbuatan, baik dalam pola pikir, gaya berpikir kita, dalam berkata-kata, supaya nama Tuhan dimuliakan. Inilah tanda-tanda orang yang rindu melakukan daripada kehendak Allah dalam kehidupan ini, agar supaya nama Yesus dimuliakan. Kristuslah Raja di atas segala raja. Kristus yang diagungkan. Dialah pencipta kita. Kita adalah dari Dia. Untuk Dia. Bagi kemuliaan hanya bagi nama Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Dan Allah akan memuaskan kehidupan kita dimanapun kita berada. Allah akan menolong. Kristus akan menopang. Kristus akan memeliharamu. Kristus akan melindungi kehidupan kita. Kristus akan menyembuhkan kita daripada berbagai macam sakit penyakit. Kristus akan senantiasa bersama dengan kita untuk memberikan damai sukacita yang daripada Dia. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, maka Allah akan memuaskan mereka. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.